Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreak Channel. Oke sob, nah jadi baru-baru ini lagi viral-viralnya video si ibu-ibu ya sob ya, yang lagi marah-marah ke kurir karena barang yang ia pesan melalui online shop itu tidak sesuai ya sob ya. Nah cuman di video ini saya tidak akan menampilkan video ibu-ibu yang marah tersebut sob, tetapi di video ini aku lebih bahas ke COD-nya, sistem metode pembayaran COD-nya, dan barang yang tidak sesuai yang kita beli melalui online shop ya sob ya. Tetapi aku mau bahas sedikit sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya yang salah dalam masalah ini? Apakah si pembeli, si ibu-ibu, ataukah si kurir, si abang-abang yang videoin, ataukah si penjual ya sob ya, sellernya. Nah sejak video ibu-ibu yang marah-marah ini viral ya sob ya, pandangan masyarakat itu secara umum lebih menyalahkan ke si ibu-ibunya ya sob ya. Sebenarnya si ibu-ibunya ini nggak sepenuhnya salah ya, soalnya nanti bakalan kita bahas. Oke, kita mau bahas dulu tentang apa itu COD ya sob ya. Jadi di sini aku kutip dari website dari jojonomic.com, nanti bakal aku kasih lihat juga ya sob ya. Oke, kita bahas dulu apa itu COD. Jadi COD itu adalah kepanjangan dari cash on delivery ya sob ya, delivery. Kebanyakan dari kita menyebutnya dengan singkatan COD karena memang lebih ringkas dan mudah diucapkan, baik COD atau cash on delivery sama saja ya. Nah, kita akan mulai pembahasannya ya sob ya. Jika melihat dari susunan katanya, ada dua kata penting dalam COD, yaitu cash and delivery. Secara singkat, cash dapat dimaksudkan dengan pembayaran tunai, kemudian delivery diartikan sebagai pengiriman ya sob ya. Nah, jadi COD dapat diartikan sebagai layanan yang akan didapatkan oleh konsumen dari penjual. Layanan tersebut berupa akses untuk melakukan pembayaran terhadap pemberian barang saat barang tersebut sampai di alamat tertentu. Nah, jadi itu adalah pengertian COD secara singkat ya sob ya. Sebenarnya metode pembayaran COD ini bukan hal yang baru ya sob ya. Tentu saja kalian ingat zaman dulu itu, bukan zaman dulu sih, masih baru-baru banget. Yang dulu tuh masih naik-naiknya situs jual beli barang OLX, tokobagus.com. Nah, itu sudah menggunakan sistem COD ya sob ya. Dulu sih aku inget banget, sering banget jual beli HP di OLX ataupun di Facebook ya sob ya. Sekarang sih di Facebook masih banyak, cuman di OLX kayaknya udah nggak banyak lagi ya sob ya. Oke, aku mau ceritain dulu pengalaman saya dulu. Dulu tuh saya sering banget jual beli HP atau jual barang yang lain di OLX ya sob ya. Bahkan saya dulu pernah beli motor dari OLX ini ya sob ya. Oke, nah jadi dulu itu aku mau cerita sedikit pengalaman saya tentang beli HP di OLX ini ya sob ya. Dulu itu kan masih naik-naiknya ya sob ya, OLX, toko bagus dan sebagainya ya sob ya. Nah, pada saat kita cek-cek HP ya kan, di situ ditulis deskripsinya sekian, minusnya apa, full set enggak, misalnya kayak gitu kan, lecet pemakaian wajar atau enggak, atau gimana ya sob ya. Nah, kita kan lihat tuh gambarnya ya sob ya. Kalau kita tertarik, kita hubungin si penjualnya dan kita ngobrol di, dulu belum ada WhatsApp, masih SMS dan BBM kalau nggak salah ya sob ya. Kita kan pengen lihat barangnya kayak gimana, minta difotoin dari sisi mana gitu kan, dari sisi depan, samping, belakang dan sebagainya. Kita mau lihat sedetail-detailnya barang tersebut masih bagus nggak gitu kan, masih sesuai nggak. Nah, kalau misalnya kita sepakat dan setuju untuk melakukan apa ya, COD, pertemuan ya sob ya, untuk membeli barang tersebut. Jadi kita janjian ketemu di mana ya kan, dulu kita janjian sama si penjual mau ketemu di mana untuk mentransaksikan barang ini ya sob ya. Nah, setelah kita ketemuan dan janjian, kita ketemu di suatu tempat untuk melihat barang ini. Nah, walaupun kita udah mengatakan bahwa kita senang dan kita setuju dengan barang tersebut dan harganya pun udah disepakati ya sob ya, baik itu melalui SMS ataupun melalui BBM, tapi kita pastinya cek dulu, lihat dulu barang tersebut di lokasi yang sudah kita tentukan tadi sob. Kita cek-cek dulu barangnya apakah memang sesuai dengan yang dikatakan atau yang dituliskan di dalam deskripsinya ya sob ya. Kita cek dulu pastinya fisik barangnya tersebut bagus atau enggak, kita lihat dari speknya ya kan, kita tes-tes dulu. Nah, dulu tuh saya sering banget tes-tes mau beli HP dan HP-nya tuh nggak sesuai ya sob ya dengan apa yang dikatakan
oleh si penjual ya sob ya. Oke, nah dan dulu itu aku tuh sering banget batalin barang yang aku mau beli dari OLX tersebut karena barang tersebut nggak sesuai sob. Jadi barang tersebut nggak sesuai, jadi saya batalin walaupun kita tuh udah sepakat buat harga dealnya ya sob ya, dan aku tuh udah ngomong senang dengan barang atau tertarik dengan barang orang tersebut. Walaupun ujung-ujungnya nggak jadi ya sob ya, dan dibatalkan, dan itu sah-sah saja menurut saya kalau memang barang tersebut nggak sesuai dengan apa ya, pokoknya barang tersebut benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau dengan yang tertulis di deskripsi, sehingga membuat kita dari awalnya senang dengan barang tersebut, setelah kita benar-benar melihat barang tersebut kok gini ya gitu kan, kok kurang srek gitu kan kalau melihat barang aslinya. Dan benar-benar itu menurut aku kalau mau dibatalin ya sah-sah saja gitu ya kan, dan penjualnya pun dulu nggak marah gitu loh. Dulu tuh aku sering banget batalin barang ketika COD melalui Facebook ataupun melalui OLX ini ya sob ya. Cuman itu alasannya karena benar-benar barang tersebut nggak sesuai. Nah, barang yang benar-benar sesuai ya aku beli tentu saja, karena si pembeli tentu saja tidak ada niat untuk mempermainkan si penjual kalau memang barang tersebut ingin dia beli ya sob ya. Nah, sekarang kita lihat masalah ini ya sob ya, masalah yang video yang lagi viral ini. Oke, jadi si ibu-ibu ini marah ke kurir, ke orang pengiriman paket barang ya sob ya. Si ibu-ibu ini marah karena barang yang dia pesan melalui online shop itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu loh. Oke, nah menurut saya si ibu ini marah-marah dan kesal sih sebenarnya wajar aja ya sob ya, karena kalau misalnya benar-benar si ibu ini sudah membaca deskripsi produk, bahannya gimana, kemudian spesifikasinya gimana, ukuran yang tersedia berapa aja, kemudian warna yang tersedia apa aja gitu ya kan. Nah, kalau memang si ibu ini udah benar-benar tahu dengan barang ini, tetapi barang yang diterima itu nggak sesuai ya sob ya, yang menurut saya wajar-wajar aja kalau ibu ini kesal. Cuman si ibu ini terlalu berlebihan mengungkapkan kekesalannya ya sob ya, sehingga ibu ini benar-benar kayak marah-marah gitu loh. Dan tujuan marah-marahnya itu salah karena si kurir ini sebenarnya nggak tahu apa-apa ya sob ya. Dan di video tersebut aku lihat setelah si ibu ini membuka packing barangnya, ternyata barang ini setelah dibuka nggak bisa dikembalikan lagi sob. Nah, ini menurut aku masalahnya ya sob ya. Sebenarnya sistem COD ini kan dibuat untuk supaya si pembeli ini benar-benar percaya dengan barang tersebut dan tidak ada penipuan dari si penjual ya sob ya, makanya ketemuan kan. Nah, kalau misalnya barang tersebut bagus ya diambil gitu kan. Kalau memang barangnya nggak sesuai ya gimana kita sebagai pembeli ya kan. Contohnya aja misalnya kita mau beli apa ya, beli sepatu misalnya, kita pesannya warna hitam terus datangnya warna putih, nah itu kan nggak sesuai ya kan. Terus ukurannya juga beda gitu kan, apa kita harus ambil ya kan, kalau dipakai juga nggak muat atau nggak cocok gitu kan. Nah, gimana gitu kan, tentu saja kesal gitu ya. Nah, menurut aku si ibu ini nggak sepenuhnya salah ya sob ya, menurut aku, karena kalau memang barangnya nggak sesuai ya sah-sah saja sebenarnya. Cuman si ibunya terlalu berlebihan mengungkapkan kekesalannya sehingga dia marah-marah. Kemudian kita bahas kurirnya. Si kurirnya ini, pengantar paketnya, nggak tahu apa-apa masalah barang tersebut ya sob ya. Barang tersebut ukurannya apa, kemudian warnanya apa, spesifikasinya apa, si kurir nggak tahu apa-apa tentang barang ini. Kurir ini cuma mengantarkan barang aja ke alamat orang yang pesan gitu kan, dan menerima uang tentu saja karena belum dibayar itu barangnya. Nah, beruntungnya juga si kurir ini memvideokan pada saat kejadian ya sob ya. Jadi kita bisa tahu dan bisa belajar dari masalah ini ya sob ya. Dan si kurir pun menurut aku nggak salah apa-apa ya sob ya. Nah, jadi siapa yang salah dalam masalah ini? Menurut aku sebenarnya yang salah itu adalah sistem pengembalian barangnya, sistem pengembalian barang online shopnya, dan juga sellernya ya sob ya. Kalau memang kita pesen barang tetapi yang kita terima itu nggak sesuai, ya tentu saja salah sellernya ya kan. Kenapa dikirim, harusnya dikonfirmasi dulu. Misalnya warna tersebut tidak tersedia Pak Bu, kita tersedianya warna ini gitu kan, ukurannya sekian,
Nah, kalau memang tetap dipaksain, tentu saja kita sebagai pembeli nggak terima dong barang tersebut, ya kan. Kemudian menurut aku ya yang salah adalah sistem dari pengembalian barang tersebut. Kita lihat di dalam video tersebut, setelah packing dibuka, itu kata kurirnya barangnya nggak bisa dibalikin lagi. Nah, kalau kita nggak buka barangnya sebagai pembeli, ya gimana kita bisa lihat, ya kan. Jadi aku nih pengalaman banget sob belanja di online shop ini ya sob ya, karena aku tuh udah sering banget mengembalikan barang ke sellernya karena tidak sesuai. Oke sob, ini aku mau kasih lihat ke kalian nih. Jadi saya tuh pernah, atau bisa dibilang sering, melakukan pengembalian barang karena barang tersebut tidak sesuai dan saya kembalikan ke sellernya ya sob ya. Nah, jadi ada ketentuan yang bisa kita mengembalikan barang tersebut ya sob ya. Jadi kita tuh harus ada kesepakatan antara kita dan juga seller bagaimana barang tersebut bisa dikembalikan. Nah, jadi ini kasus saya contohin aja. Aku tuh pernah balikin sepatu ya sob ya, sepatu karena tidak sesuai, kalau nggak salah karena nggak sesuai ukuran deh sebenarnya ya. Jadi masalahnya tuh simple banget sebenarnya sob ya. Ukuran sepatu itu kan nggak semuanya sama. Jadi misalnya ukuran 42, saya kan misalnya pakai ukuran 43 ya sob ya, dan seharusnya ukuran 43 itu cocok di kaki saya. Sedangkan ketika saya beli sepatu ini dan barangnya datang, ukurannya pun sama 43, tetapi nggak sesuai gitu loh kan. Nggak sesuai, nggak pas di kaki saya, dan sepatu ini nggak bisa dipakai. Kemudian juga salahnya di sini sellernya tidak memberikan ukuran, ukuran 43 itu berapa senti gitu kan, panjang kakinya berapa senti. Di sini dia tidak memberikan ukurannya secara detail ya sob ya. Nah, di sini kita melakukan kesepakatan bahwa produk ini atau barang ini boleh dikembalikan ke sellernya. Nah, jadi cara pengembaliannya itu kita nanti dikasih alamat sellernya, dan kita itu kirim bisa melalui JNE, kemudian JNT, pokoknya jasa ekspedisi apa aja ya sob ya. Kita tuh kirimkan ke alamat yang dikasih sama sellernya ini. Nah, uang pengirimnya itu kita yang tanggung sob. Uang pengembalian itu kita yang tanggung. Ini kasus saya ya, cuman tergantung dari kesepakatan kalian antara kalian dan sellernya. Masalah biaya pengiriman ini sob ditanggung oleh siapa. Dan setelah beberapa hari barang diterima oleh seller, kemudian dananya dikembalikan kepada saya. Saya tuh dananya itu dikembalikan melalui Shopee Pay ya sob ya, karena saya pesannya di Shopee, dan uangnya benar-benar utuh dikembalikan. Nah, ini bukan melalui sistem pembayaran COD ya sob ya, tetapi bank transfer. Nah, menurut saya harusnya metode pembayaran COD itu harusnya untuk pengembalian barang harusnya lebih dimudahkan gitu ya kan. Apalagi pada saat COD kan langsung ada kurirnya di situ, di tempat situ ya kan. Jadi kita bisa langsung cek barang tersebut sesuai atau enggak. Kalau misalnya menurut kita nggak sesuai, harusnya bisa langsung dikembalikan kepada si kurir ya soalnya, walaupun packingnya udah terbuka ya. Cuman harus ada syarat tentu saja, misalnya harus divideokan, harus ada bukti videonya bahwa yang membuka itu adalah si pembeli gitu ya kan, untuk meminimalisir penyalahgunaan ya kan. Nah, menurut aku harusnya lebih dimudahkan untuk pengembalian barang melalui sistem COD. COD itu kan posisinya pembeli belum bayar ya sob ya, kemudian barangnya datang, dan barang tersebut harusnya kita cek dulu, kita buka dulu sesuai atau enggak ya kan. Kalau misalnya sesuai, oke, kita bayar. Kalau misalnya enggak sesuai, ya dikembalikan gitulah. Harusnya bisa dikembalikan dengan posisi walaupun packnya itu sudah terbuka gitu kan, cuman harus ada syaratnya, misalnya harus di videoin pembeli ketika buka packingnya gitu kan. Nah, harusnya bisa seperti itu sob. Ini saya lihat di video tersebut nggak seperti itu. Jadi ketika si ibu buka packingnya itu udah nggak bisa dikembalikan lagi ya kan. Nah, salahnya di situ menurut saya. Harusnya sih jangan kayak gitu. Karena kita sebagai pembeli ini kan harus benar-benar puas dengan barang tersebut gitu ya kan. Jadi menurut saya si ibu ini nggak sepenuhnya salah ya sob ya. Jadi aku sebenarnya prihatin juga melihat banyak sekali video yang dibuat meme atau lelucon atau foto-foto meme ya sob ya terhadap si ibu ini sob. Sebenarnya sih nggak sepenuhnya salah si ibu ini ya kan, cuman masyarakat lebih memandang si ibu ini yang salah karena si ibu ini terlalu marah-marah gitu kan.
Dan juga si kurir harusnya diberi pengarahan atau pencerahan gimana cara mengatasi kalau si pembeli gak puas dengan barang yang kita kirim gitu ya kan. Harusnya diberi pencerahan, diberi pengarahan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi pembeli yang seperti ini ya kan. Nah, di sini harus dibuat mekanisme atau prosedurnya. So, tentu saja masalah ini sudah sering banget terjadi di Indonesia ya sob ya. Cuman nggak di videoin aja gitu loh. Nah, beruntungnya ini di videoin sama si kurirnya sehingga kita bisa memetik pelajaran dari masalah ini ya sob ya. Sekalian kita belajar apa itu sistem COD dan gimana prosedurnya gitu ya kan. Oke sob, nah jadi intinya adalah si ibu-ibu yang marah-marah ini nggak sepenuhnya salah ya sob ya. Cuman yang salah itu adalah yang marah-marahnya. Harusnya jangan terlalu berlebihan mengungkapkan kekesalannya, apalagi kekesalan itu diungkapkan ke orang yang salah gitu ya kan. Siapapun pasti merasa kesal kalau barang yang dibeli atau dipesan tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya kan, termasuk kalian pastinya. Kemudian si kurir juga nggak ada salah apa-apa karena dia nggak tahu menahu tentang barang yang dikirimkannya itu. Dia cuma mengantar dan menerima uang karena posisinya barang tersebut belum dibayar tentu saja. Nah, menurut saya yang salah di sini adalah sistem pengembalian barangnya dan juga si sellernya ya Sofia. Kenapa saya bahas sellernya di sini? Karena menurut aku pandangan masyarakat nggak ada yang melihat ke sisi sellernya dan juga ke sisi pengembalian barangnya. So, nah mekanisme pengembalian barang harusnya dibuat lebih mudah dengan sistem pembayaran COD ya Sob ya. Jadi ketika barang itu kita terima dan kita cek, kalau misalnya sesuai, oke kita bayar. Kemudian kalau nggak sesuai ya harusnya boleh dikembalikan dengan persyaratan dan ketentuan antara kita, seller, dan juga si kurir. Nah, harusnya dibuat kesepakatan gimana prosedur cara pengembalian kalau misalnya barang tersebut tidak sesuai. Harusnya diatur mekanisme gimana cara pengembalian tersebut. So, kemudian dari sisi sellernya menurut aku, kalau misalnya si pembeli, si ibu-ibunya benar-benar udah membaca deskripsi barang, kemudian udah tahu apa stok ukuran, kemudian stok warna, dan benar-benar udah tahu tentang barang tersebut, tetapi yang dikirim seller beda dari yang dipesan. Nah, ini fix salah sellernya, kecuali sellernya itu mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pembelinya bahwa ukuran atau warna yang dipesan atau spesifikasi yang dipesan itu nggak ada gitu kan, jadi kita kirim random gitu ya kan. Nah, ini sellernya nggak salah karena dia udah konfirmasi, tetapi misalnya pembelinya nggak ada tanggapan dan barang tersebut harus dikirim karena tentu saja ada batas waktu pengiriman kalau di online shop itu ya kan. Nah, ini sellernya nggak salah sob, apalagi kalau misalnya udah ditulis di deskripsi produk bahwa warna tersebut nggak ada, kemudian ukuran tersebut nggak ada, spesifikasi tersebut nggak ada. Nah, itu bukan sepenuhnya salah sellernya sob ya. Oke, nah tips dari saya ketika berbelanja online dengan sistem metode pembayaran COD. Jadi pertama, kalian tuh benar-benar harus baca dulu deskripsi barang tersebut, mulai dari spesifikasinya, warna yang tersedia apa aja, ukuran yang tersedia apa aja, kemudian apa ya, pokoknya harus benar-benar cek deskripsi barang tersebut ya sob ya, produk tersebut, apakah benar-benar bagus, benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya kan. Kemudian pastikan sebelum kalian check out barang tersebut, kalian chat dulu sellernya, tanyain apa yang menurut kalian harus ditanya, karena kalau kita lihat aja barangnya itu menurut aku sih belum puas sebelum kita tanya. So ya, mulai dari spesifikasinya, pokoknya apa aja yang harus ditanya, warnanya yang tersedia apa, ukurannya tersedia apa gitu ya kan. Tanya dulu sampai benar-benar sellernya mengatakan ready, oke gitu kan. Nah, baru kita check out barang tersebut. Kemudian yang ketiga, pastiin pada saat kalian COD itu lokasinya ramai orang, bisa di rumah, bisa di mana aja. Yang penting nggak di tempat sepi ya sob ya, karena nanti takut terjadi apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau COD di rumah, pastiin kalian pada jam tersebut, pada saat tersebut ada di rumah, ataupun keluarga kalian ada di rumah. Kalau kalian nggak ada pada saat COD atau keluarga kalian nggak ada pada saat COD, kasihan kurirnya ya sob ya, karena dia bolak-balik mengantarkan paket kalian. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya kali ini ya sob ya. Semoga kita bisa petik pelajaran dari masalah ini, karena ini tentu saja udah umum terjadi di Indonesia masalah ini, cuman baru sekarang aja viralnya. Oke,
Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe juga channel ini. Komen di bawah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.